Share, be your muse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillah, saat ini kita masih di negeri Mesir. Dan kita akan berkunjung kemana nih Bang Agung? Insya Allah kita berkunjung ke kota Fayum. Ke kota Fayum. Ini saya lagi lihat nih petanya dan arahannya di sini, masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan negeri Fayum ini perlu sahabat fillah ketahui bahwa ini merupakan negerinya Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana beliau membuat irigasi ya. Betul. Irigasi yang teramat luar biasa, memakmurkan daripada pertanian. Nah, bagaimana nanti kita akan tahu kemuliaan-kemuliaan ataupun ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, wahyukan kepada nabi kita Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga kita akan belajar juga mengetahui tentang Korun ya. Betul, Habib. Bagaimana kecongkakannya dan lain sebagainya, dan hal yang membuat dia menderita akhirnya di dunia dan di akhirat, waliyadzubillahi taala. Dan tentunya kita akan mengunjungi beberapa spot juga, ada hiburan-hiburan di sana. Betul, ya? Habib, ada di sesi alamnya juga. Saya mau mengajak seluruh sahabat fillah bersama Mas Agung, ini dari perwakilan dari Faro Tours ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi selalu. Amin. Dan segera ketemu jodohnya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya akhir kalau begitu kita jalan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, para sahabat fillah, kita udah tiba di Danau Korun ya. Betul, Bib. Danau Korun. Ini sejarahnya apa nih Ustadz Agung? Alhamdulillah kita sudah sampai di Danau Korun yang menurut orang sekitar sini tempat ditenggelamkannya Korun bersama hartanya di danau ini. Tapi ada spekulasi lain menurut beberapa sejarawan seputar Danau Korun ini. Oh, Masya Allah. Dan memang Korun ini sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Qasas bahwa Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun ini termasuk daripada kaumnya Nabi Musa, tapi dia berbuat kezaliman terhadap mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Qarun ini begitu dia ditampilkan, begitu dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahwa ini harta ini aku dapatkan karena kepiawaianku, karena ilmuku katanya. Tapi dia lupa dengan waktu itu dia pernah, di saat dia miskin, di saat dia belum memiliki apa-apa, dia minta doa kepada Nabi Musa. Dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Akhirnya didoakan sama Nabi Musa, subhanallah, diberikan harta oleh Allah. Tapi begitu dapat harta, Masya Allah, ternyata yang terjadi terbalik daripada 180 derajat, dan dia malahan sombong, malahan berbuat semena-mena dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Allah tidak mencintai terhadap orang-orang yang berbuat kesombongan, dan Allah tidak suka dan membenci sekali. Bahkan daripada azab yang Allah berikan kepada Korun, dia ditenggelamkan, fahasafna bihi, maka kami jadikan dia untuk tenggelam di atas muka bumi ini. Dan subhanallah, mungkin Danau Korun ini salah satu saksi sejarah. Dan Masya Allah, mudah-mudahan para sahabat fillah kita dijadikan selalu manusia yang selalu mawas diri. Amin. Dan sadar akan bahwa segala sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berkahi. Silahkan kita nikmatin bersama Danau Korun ini.
Masya Allah, para sahabat fillah, kita udah sampai di Qasr Qarun ataupun Istana Qarun. Menurut masyarakat sekitar, di sini merupakan salah satu peninggalan daripada Qarun. Qarun ini siapa? Sebagaimana yang kita sampaikan, Qarun ini merupakan salah satu umatnya Nabi Musa yang tadinya miskin, minta doakan Nabi Musa, akhirnya menjadi kaya. Tapi subhanallah, subhanallah, begitu kaya Qarun, bahkan Al-Quran menyebutkan fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia keluar, begitu tiap dia keluar dari rumah, diarak oleh para 4.000 pengawal. Masya Allah. Dikarak oleh 600 pelayan, 300 pelayan laki-laki, 300 pelayan perempuan. Allah. Bahkan harta kekayaannya, kunci-kuncinya saja itu diangkat oleh 60 unta. Masya Allah. 60 unta, Masya Allah. Tapi apa? Tapi subhanallah, dia congkak, dia sombong, akhirnya apa? Akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkan seluruh hartanya. Menurut riwayat ada yang di Danau Qarun, dan menurut riwayat juga ada yang di berbagai macam tempat di negeri Mesir ini. Makanya ada harta dinamakan harta Qarun. Harta karun ya sampai sekarang ya, harta karun ataupun yang disebut dalam bahasa Inggris treasure ya. Treasure ya. Jadi antum jangan capek-capek nyari harta karun ya. Insya Allah ketemu aja. Dan harta karun yang terbesar sebenarnya ada di dalam diri kita. Allah. Potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu merupakan harta karun terbesar yang mesti kita gali semuanya. Allah. Tapi Ana baru dapat cerita tadi dari Ustadz Agung ya, bahwa ini juga ada riwayat mengatakan bahwa tempat ini merupakan administrasi daripada kerajaan Mesir kuno ya. Betul, Bib. Kenapa Ustadz kira-kira? Karena menurut arkeologi setelah ditemukan dari sisa-sisa yang ada di bangunan ini, ini menunjukkan Dewa Sobek. Oh, Dewa Sobek ini ya? Betul, Bib. Yang berwujud seperti buaya ini. Buaya. Ia dianggap sebagai dewa yang memberi kesuburan untuk kota Fayum ini, menurut keyakinan orang Mesir kuno zaman dahulu. Masya Allah, luar biasa ini salah satunya. Nah, ini bisa disaksikan para sahabat fillah, dan insya Allah kita akan berjalan lagi mengelilingi Fayum ya. Betul, Fayum Bib. ini merupakan negerinya Nabi Mesir. Mari, bismillah. Bismillah. Sahabat fillah, kita saat ini lagi di mana Ustadz Agung nih? Di Wadi Royan. Di Wadi Royan. Wadi Royan nih daerah mana nih kalau boleh tahu? Ada di kota Fayum, Bib. Oh, di daerah Fayum ya? Betul. Masya Allah. Fayum ini merupakan negerinya Nabi Yusuf ya? Betul, Bib. Masya Allah. Ada cerita apa nih Ustadz di Wadi Royan nih? Wadi Royan ini kebetulan ya, terutama daerah Fayum, ini merupakan gurun yang paling dekat dari kota Kairo. Ini masuk gurun Sahara? Betul, Bib, gurun Sahara. Oh, Masya Allah. Dan yang ada di kota Fayum ini juga jadi bukti menurut para arkeolog bahwasanya yang gurun sekarang ini dulunya itu adalah lautan. Luar biasa, Masya Allah. Ini indah banget sahabat villa pemandangannya. Dan sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf ini termasuk Nabi yang
menggagas ataupun menjadi founder father terhadap negeri Mesir ya Ustaz ya. Betul Habib. Dan Masya Allah, kota Fayum ataupun provinsi Fayum ini dijuluki sebagai Madinatus Yusuf As-Siddiq ya. Betul. Yang mana Madinah ataupun kota Yusuf itu Nabi Yusuf As-Siddiq yang dapat dipercaya. Ini sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran ketika ada seseorang yang waktu itu beliau merupakan salah seorang yang berteman dengan Nabi Yusuf di dalam penjara. Nabi Yusuf kita sebagaimana ketahui beliau masuk ke dalam penjara merupakan fitnah ya. Fitnah yang terjadi. Tapi subhanallah di dalam penjara itulah Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat mentakwil, mentafsirkan daripada mimpinya seorang raja. Bahkan ketika itu ada pertanyaan, Yusufu ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan dia minta pendapat, wahai Yusuf, tolong kau takwilkan mengenai mimpi yang mana mimpi tersebut ada 7 sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan melihat terhadap tangkai-tangkai gandum yang hijau, kemudian yang di sebelahnya lagi mengering. Maka akhirnya Nabi Yusuf mentakwilkan akan datang 7 daripada tahun ataupun 7 masa panen, dan akan lagi terjadi 7 masa kemarau. Dan Masya Allah akhirnya ditakwilkan mimpi tersebut oleh Nabi Yusuf, dan raja ini terkesan akhirnya. Begitu raja ini terkesan, dia akhirnya panggil, kata dia, mana yang mentakwilkan mimpi, mana yang telah berhasil menceritakan kepadaku. Dan subhanallah Nabi Yusuf pun karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia meminta ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan, katanya. Sesungguhnya aku orang yang amanah. Dan Masya Allah kita melihat daripada berkah itu semuanya, terbangunlah daripada irigasi, terbangunlah daripada pertanian yang teramat luar biasa di negeri Fayum, yang sebelumnya kita udah lihat di berbagai macam video-video, dan kita lihat bagaimana keindahan-keindahan daripada kota Fayum ini. Dan menarik juga bagi sahabat Villa yang mau berkunjung ke Fayum, di sini juga ada off-road ya Sad ya? Betul. Ada sandboarding, ada refreshing yang teramat luar biasa. Saya diajak sama tim Faru Tours yang teramat luar biasa. Sahabat Villa wajib kesini nih. Dan ikutin terus nanti video-video kita, dan kita akan kemana aja. Fadhal.